Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk praktikum APBO. Hari ini kita akan membahas mengenai atau melakukan praktik dengan materi yaitu sequence diagram. Untuk sebelumnya silakan buka file kalian masing-masing dan juga file modul praktikumnya. Untuk yang sebelumnya kita sudah membuat ini ya, kelas diagramnya. Kelas diagramnya sudah dibuat. Kemudian kita akan membuat hari ini yaitu tentang sequence diagram. Caranya, silakan buka modul kalian. Silakan buka modul tentang sequence diagram kalian masing-masing. Setelah ini kita akan membuat sequence diagram. Kemudian kita akan mengikuti instruksi yang ada pada modul tersebut. Yang pertama adalah bagaimana membuat diagram dengan menggunakan Star UML ini, yaitu kita sudah membuka ya file Star UML yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian klik kanan pada folder model pada model Explorer di sebelah kanan tampilan, kemudian pilih Add Diagram, klik Sequence Diagram. Di sini, kemudian klikkan saja di sini, kemudian Add Diagram, kemudian pilih Sequence Diagram. Nah, kita sudah masuk ke sequence diagramnya ya. Ini sequence diagramnya. Selanjutnya, kemudian kita rubah namanya pada sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini. Kita rubah namanya di sini. Kemudian kita beri nama ini ya. Sequence diagram mengelola data karyawan ini ya. Mengelola data karyawan. Sequence diagram mengelola data karyawan. Kita klikkan luar saja. Ini sudah terganti secara otomatis. Sebentar, kalau sudah, selanjutnya ini, kalau kita sudah merubah namanya tadi, objek pertama yang dibuat adalah aktor admin, dapat dilihat pada toolbox sequence. Tidak ada simbol aktor, maka simbol aktor diambil dari use case diagram. Jadi maksudnya di sini adalah yang pertama kita akan membuat aktornya ini namanya admin, kemudian dilihat dulu pada toolboxnya sequence. Kalau tidak ada simbol aktornya, bisa diambilkan dari use case diagramnya yang kemarin kita sudah membuat. Oke, langsung saja. Sebelum saya lanjutkan, ini nanti kita akan membuat tampilan seperti ini ya, sequence diagramnya. Tampilannya akan seperti ini. Nanti kita akan membutuhkan satu aktor yaitu admin, kemudian ini ada form karyawan, selanjutnya ada kontrol form karyawan, kemudian tabel form karyawan. Ini nanti yang akan kita buat.
Selanjutnya langsung saja. Untuk yang pertama kita akan membutuhkan satu buah aktor. Kalau di toolboxnya tidak ada aktor, kita akan mengambil satu aktor dari, bisa saja ya menggunakan ini, klik kanan, kemudian add, kemudian pilih aktor, bisa saja, atau bisa saja dengan menggunakan aktor yang ada di dalam use case diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Klik, lepas, gerakan ke sini. Kemudian untuk mengganti namanya seperti pada gambar ini kan ada titik 2 admin. Kita cukup dengan klikan di bagian aktornya, kemudian pada bagian name pada properti sini dihapus saja namanya di sini. Bentar. Namanya akan sama ya, admin. Untuk selanjutnya kita membutuhkan ini ya. Selanjutnya ini sudah. Selanjutnya adalah membuat objek berikutnya adalah form ya. Pilih simbol lifeline pada toolbox dan klik di sebelah aktor. Kemudian ganti namanya pada bagian properti, sama ya caranya. Form karyawan berarti ini diklik. Pindahkan di sebelah sini. Kemudian ganti nama menjadi form karyawan. Form karyawan. Kalau sudah, tambahkan lagi ya. Ini berarti tambah 2 lagi ya. Ada kontrol form karyawan dan tabel karyawan. Ini ditata dulu. Ini tadi form karyawan, kontrol form karyawan ya, kita rubah dulu. Form kontrol karyawan, kemudian yang satunya adalah tabel karyawan. Tabel karyawan. Untuk selanjutnya ada sedikit tambahan untuk membuat garis ini memanjang atau lebih panjang lagi. Cukup posisinya di sini diklikkan, kemudian tarik saja ke bawah. Secara otomatis garisnya ini akan mengikuti ya. Begitu juga untuk form kontrol karyawan. Klikkan, kemudian tarik, dan tabel karyawannya juga disesuaikan saja. Klik, kemudian tarik. Sudah seperti ini ya tampilannya. Ada admin, form karyawan, kontrol form karyawan, dan tabel karyawan. Selanjutnya adalah melengkapi sekuen diagram dengan pesan menggunakan simbol message untuk arah ke kanan dan gunakan tombol replay message untuk arah ke kiri. Alur atau urutan message berdasarkan alur pada skenario use case. Ini berarti untuk yang ini ya,
message ini untuk arah ke kanan. Kemudian kalau arah terbalik di sini menggunakan replay message. Ini saya kecilkan saja. Dari admin, skenernya apa ini bisa dilihat, tekan button tambah, berarti ini klikkan di sini, tarik ke bagian form karyawan. Satu titik, pesannya apa itu, tekan button tambah, tekan button tambah. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, ini apa? Ini tidak perlu yang ke satu, ini dihapus saja. Nah, satu tekan button tambah. Untuk yang kedua ini saya kecilkan dulu. Kemudian yang kedua ini request form tambah data. Klikkan lagi di sebelah sini. Lepas. Request form tambah data. Kemudian pada sebelah ini ke kiri ya, menggunakan replay. Kita cari dulu replaynya. Replay message sebelah sini ya, replay message. Klikkan dari kontrol form karyawan kembali ke form karyawan. Menampilkan form tambah data. Seperti inilah tampilan dari sequence diagram secara keseluruhan pada skenario di sini, yaitu ada admin, form karyawan, form kontrol karyawan, dan tabel karyawan. Ini merupakan skenario-nya ya, dari nomor 1 sampai dengan 15. Silakan kalau sudah jadi seperti ini, kemudian simpan dan screenshotkan hasilnya ya pada tugas. Kemudian ada sedikit tambahan. Di sini pada sebuah sequence objek di sini mempunyai bentuk yaitu boundary, yang di sini yaitu berkaitan dengan form atau laporan. Kalau yang boundary, inputan atau editannya di sini ya, pada boundary di sini. Kemudian untuk form kontrol karyawan, biasanya di sini adalah bentuknya itu script atau kode program pada bagian form kontrol karyawan ini. Kemudian untuk entity-nya yaitu di sini berupa tabel atau entitas ya. Kemudian untuk mengganti tiga bentuk ini menjadi seperti ini ya. Contohnya ini ada aktor, bentuknya seperti ini. Caranya adalah kita akan menambahkan, profil dulu pada bagian model explorer di sini.
pada bagian ini ya. Pada bagian ini kita nanti akan menambahkan, bisa kecilkan dulu saja. Carilah model pada atas sendiri ini, kemudian pilih apply profile, kemudian sorot, pilih UML standard profile versi 2, kemudian klik saja. Kemudian di sini bisa dilihat ada penambahan di sini ya, UML standard profile. Kemudian bagaimana caranya mengubah form karyawan, form kontrol karyawan ataupun tabel karyawan ini menjadi simbol seperti ini. Pada ini kan simbol dari aktor. Caranya yaitu klik pada bagian form karyawan ini. Kemudian kalau sudah diklik, kemudian pada bagian properti sini, pilih search pada bagian stereotip, kemudian klikkan search-nya, kemudian klik pada bagian UML standard profile, kemudian carilah boundary-nya. Klik, kemudian OK. Bisa dilihat perubahannya di atas ini ya, boundary. Kemudian lakukan pada bagian form control ini. Kemudian ini klikkan dulu pada form control, kemudian klikkan pada search-nya ini, kemudian pilih UML lagi, UML standard profile, kemudian pilih control. Klik, kemudian OK. Kemudian untuk tabel karyawannya ini, stereotipnya adalah entity. Jadi kita klikkan dulu UML, kemudian cari pada entity ini ya, entity, kemudian OK. Kalau sudah kita berikan stereotip pada masing-masing ini, sudah di boundary, control ataupun any entity. Kalau kita lihat ini bentuknya masih berupa label ya. Kalau ingin merubah bentuknya menjadi icon, pilih pada bagian style di sini. Kemudian misalkan ini ya, form karyawan ini. Kemudian ingin merubah menjadi style, menjadi icon ya maksudnya. Pada bagian label ini ya, ini dirubah menjadi icon. Tinggal klikkan. Nah, ini secara otomatis akan berubah menjadi bentuk dari boundary, icon dari boundary. Kemudian coba kita rubah form control ini, ganti menjadi icon. Sudah berubah ya. Kemudian pada bagian entity ini kita klikkan, jadi icon. Nah, sudah berubah ini. Oke, ini sepertinya ada yang belum. Ini saya ganti saja tulisannya ini. Saya ganti menjadi entity dengan E-nya kecil ya. Entity. Saya ganti entity dengan E-nya kecil ya. Kemudian pilih OK. Ini sudah sesuai dengan modulnya. Akan lengkapi sesuai dengan modul yang ada pada praktikum ini, dilengkapi ini semuanya. Kemudian kerjakanlah praktikum ini secara mandiri. Kemudian screenshotkan hasil kalian,
setelah mencoba praktikum ini, kemudian kirim ke e-learning pada tugas ya, pada assignment. Kemudian untuk tugas keduanya yaitu buatlah diagram sekuen untuk use case yang lainnya sesuai dengan skenario use case. Jadi maksudnya di sini adalah untuk pada pertemuan kedua kalian sudah membuat skenario use case. Nah, skenario yang tadi itu kemudian buatlah diagram sekuennya sesuai dengan masing-masing use case-nya. Misalkan ini ya, sekuen diagram untuk mengelola karyawan menggunakan admin. Ini merupakan skenario-nya ya. Jadi pertama yaitu menekan tombol tambah, kemudian yang kedua yaitu request form tambah, kemudian dari form kontrol karyawannya menampilkan form tambah datanya. Oke, untuk praktikum hari ini saya kira sudah saya cukupkan sekian dulu. Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan nama, NIM, serta pertanyaan pada forum di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.